Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan, 48 tahun, diagnosis hemiparesis dextra, dirawat di rumah sakit sejak 1 hari yang lalu dengan keluhan tiba-tiba jatuh di kamar mandi, tidak dapat berbicara namun masih ada kontak. Hasil pemeriksaan kekuatan otot menurun pada sisi kanan, tekanan darah 130/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 83 kali menit, frekuensi napas 18 kali menit, cord scan infarct cerebri sinistra. Apakah masalah keperawatan utama kasus di atas? A. Risiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. B. Hambatan komunikasi verbal. C. Penurunan curah jantung. D. Kerusakan mobilitas fisik. E. Risiko aspirasi. Jawaban: risiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Pembahasan. Berdasarkan tata cara penentuan diagnosis utama, ada beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai patokan, yaitu 1. Mengacu pada hierarki Maslow. 2. Berdasarkan data yang paling banyak muncul. 3. Berdasarkan kegawat daruratannya. Ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral dipilih karena masalah ini yang menjadi penyebab utama dan menimbulkan efek pada masalah yang lainnya, di samping data yang mendukung ke arah masalah keperawatan ini lebih dominan dibanding yang lainnya. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan, 38 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan pusing, hasil pemeriksaan pasien tampak pucat, tekanan darah 90/60 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 80 kali menit, frekuensi napas 20 kali menit, suhu 37,5 derajat Celcius, HB 8, gram diel. Saat ini pasien diberikan transfusi darah. Pasien menggigil dan merasa gatal-gatal di seluruh tubuh. Apakah tindakan utama yang dapat dilakukan oleh perawat? A. Ukur tanda vital. B. Beri selimut tebal. C. Oleskan lotion anti gatal. D. Anjurkan banyak minum. E. Hentikan transfusi darah. Jawaban: E. Hentikan transfusi darah. Pembahasan. Menggigil dan gatal-gatal di seluruh tubuh saat proses transfusi darah adalah salah satu indikator bahwa terjadi reaksi alergi terkait tindakan tersebut, maka tindakan yang paling tepat adalah menghentikan transfusi darah untuk selanjutnya dievaluasi terkait penyebab timbulnya komplikasi tersebut. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang lansia, 72 tahun dengan post-stroke setahun lalu, dengan keluhan bosan, dilarang keluar rumah. Keluarga mengatakan khawatir terjatuh atau terluka bila keluar rumah, karena untuk berjalan saja harus menggunakan tongkat dan menderita DM dengan hasil cek glukotes kemarin 160 mg diel. Apakah data yang perlu dikaji untuk menegakkan masalah keperawatan kasus tersebut? A. Kadar glukosa dalam darah. B. Pemeriksaan syaraf. E. Tanda-tanda vital. D. Kekuatan otot. E. Riwayat jatuh. Jawaban: D. Kekuatan otot. Pembahasan. Kata kunci pada kasus tersebut adalah keluarga khawatir jatuh bila keluar rumah dan berjalan menggunakan tongkat. Kekuatan otot wajib dilakukan untuk memastikan apakah klien mempunyai kekuatan otot yang memadai untuk kebutuhan aktivitas atau mobilisasi dengan kriteria: 1. Bila tidak ada respon gerakan otot, meskipun distimulasi. 2. Bila ada sedikit respon otot tetapi tidak mampu melawan gravitasi. 3. Bila mampu mengangkat ekstremitas melawan gravitasi. 4. Bila mampu mengangkat ekstremitas dengan sedikit beban. 5. Bila mampu mengangkat beban sesuai kemampuan. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang lansia, 62 tahun mengalami hipertensi, keluarganya sudah membatasi konsumsi garam dan kafein.
Perawat telah mengajarkan senam hipertensi beberapa kali hingga pasien bisa mempraktikkan secara mandiri. 1 minggu kemudian, perawat melakukan pemeriksaan tekanan darah lansia 160/100 mm hidrargyrum. Apakah yang harus dievaluasi perawat pada kasus tersebut? A. Aktivitas klien. B. Tingkat stres klien. C. Peran dukungan keluarga. D. Pengetahuan klien tentang senam hipertensi. Kedisiplinan klien dalam melakukan senam hipertensi. Jawaban E. Kedisiplinan klien dalam melakukan senam hipertensi. Pembahasan. Kata kunci kasus tersebut adalah perawat telah mengajarkan senam hipertensi beberapa kali hingga klien bisa mempraktikkan secara mandiri. 1 minggu kemudian, perawat melakukan pemeriksaan tekanan darah lansia 160/10 mm hidrargyrum. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang lansia, 65 tahun mengunjungi puskesmas. Dengan keluhan nyeri kepala bagian belakang, tengkuk terasa berat, jantung berdebar-debar, sulit tidur sejak 1 bulan, stres memikirkan penyakitnya. 4 bulan terakhir klien menyukai makanan bersantan, jeroan, makanan yang asin-asin, minum kopi, tidak pernah berolahraga. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/90 mm hidrargyrum. Apakah penyebab utama terjadinya peningkatan tekanan darah pada lansia tersebut? A. Konsumsi makanan tinggi garam dan kolesterol. B. Kekakuan dinding aorta akibat proses menua. C. Tidak pernah berolahraga. D. Kebiasaan minum kopi. E. Mengalami stres. Jawaban B. Kekakuan dinding aorta akibat proses menua. Pembahasan. Kata kuncinya kasus tersebut adalah 4 bulan terakhir klien menyukai makanan bersantan, jeroan, makanan yang asin-asin, minum kopi, tidak pernah berolahraga. Pemeriksaan tekanan darah 180/90 mm hidrargyrum. Soal nomor 6 P3K perawat, perawat melakukan kunjungan rumah, didapatkan lansia umur 69 tahun dengan keluhan, nyeri punggung bawah, sulit berjalan sejak jatuh terpeleset di kamar mandi 1 minggu lalu, tidak bisa kemanapun. Hasil pengkajian, nyeri skala 7 bila saat bergerak, kekuatan otot kaki ketiga hasil ranjan menunjukkan fraktur lumbal karena osteoporosis, kondisi rumah gelap, banyak barang berantakan, lantai kamar mandi licin. Apakah masalah keperawatan aktual pada kasus tersebut? A. Kelemahan fisik. B. Risiko terjadinya cedera. C. Gangguan psikologis cemas. D. Risiko gangguan kebersihan diri. E. Keterbatasan aktivitas sehari-hari. Jawaban I. Keterbatasan aktivitas sehari-hari. Pembahasan. Keterbatasan aktivitas sehari-hari ada data kunci tidak bisa kemanapun, nyeri skala 7 bila untuk bergerak, penurunan kekuatan otot, fraktur lumbal akibat osteoporosis, barang berantakan karena tidak ada aktivitas sehari-hari untuk membersihkan. Soal nomor 7 P3K perawat, perawat melakukan pengkajian suatu RW, 85% anak mengalami diare dalam 1 bulan terakhir, anak-anak tidak jajan sembarangan, hasil survei dan observasi lingkungan cukup bersih, anak-anak nampak suka bermain tanah, sumber air minum menggunakan PDAM. Apakah fokus pengkajian sebagai data pendukung kasus tersebut? A. Penggunaan jamban sehat. B. Perilaku cuci tangan pakai sabun. C. Pengetahuan masyarakat tentang diare. D. Pengetahuan masyarakat tentang penyediaan air bersih. E. Pengetahuan masyarakat tentang cara memasak makanan dengan benar. Jawaban B. Perilaku cuci tangan pakai sabun. Pembahasan. Kata kunci kasus di atas adalah anak-anak suka bermain tanah. Salah satu faktor penyebab kejadian diare pada anak adalah perilaku hidup bersih sehat PHBS. Salah satu perilaku PHBS yang tidak dilakukan, sehingga berisiko terhadap kejadian diare pada anak adalah perilaku cuci tangan pakai sabun yang tidak dilakukan oleh anak-anak. Maka kunci jawabannya adalah B. Perilaku cuci tangan pakai sabun. Soal nomor 8 P3K perawat, perawat mengkaji suatu desa mendapatkan data. 31% lansia mengalami hipertensi. 78% belum tahu tentang penyakit hipertensi dan 46% masyarakat suka mengkonsumsi ikan asin.
85% masyarakat mengatakan belum pernah mendapatkan informasi kesehatan tentang perilaku hidup sehat dan diet pada lansia. Apakah peran yang paling tepat dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Educator. B. Counselor. C. Caregiver. D. Case finder. E. Collaborator. Jawaban A. Educator, pembahasan. Kata kunci pada kasus tersebut bahwa 85% sebagian besar masyarakat yang mengalami hipertensi belum tahu tentang penyakit hipertensi dan pencegahannya. Masyarakat belum mendapatkan informasi kesehatan tentang perilaku hidup sehat dan diet pada lansia. A. Educator, peran perawat melakukan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. B. Counselor, peran perawat sebagai konsultan terhadap masalah kesehatan klien. C. Caregiver, peran perawat melakukan asuhan keperawatan atau asuhan keperawatan. D. Case finder, peran perawat dalam menemukan kasus atau masalah keperawatan klien. E. Collaborator, peran perawat melakukan kolaborasi dengan profesi lain seperti medis, ahli gizi, farmasis, fisioterapis, dan lain sebagainya. Soal nomor 9 P3K perawat. Perawat puskesmas melakukan screening di suatu daerah dekat lokalisasi. Hasilnya didapatkan, 1 remaja positif HIV/AIDS. Tidak ada PKR Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Remaja biasa berkumpul di rumah kosong sambil merokok, meminum minuman keras. Tokoh agama dengan keluhan kurangnya pendidikan agama di keluarga dan rendahnya minat masyarakat pada kegiatan keagamaan. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Membentuk PKR. B. Mengkaji perilaku berisiko remaja. C. Menyarankan klien untuk tes lanjutan. D. Merujuk ke fasilitas kesehatan untuk perawatan. E. Meminta keluarga untuk memberikan dukungan pada klien. Jawaban A. Membentuk PKR. Pembahasan. Kata kunci pada kasus tersebut adalah hasil screening 1 remaja positif HIV/AIDS. Tidak ada PKR. Remaja biasa berkumpul di rumah kosong sambil merokok, meminum minuman keras. Tokoh agama dengan keluhan kurangnya pendidikan agama. Soal nomor 10 P3K perawat. Perawat mengkaji suatu desa. Didapatkan 55% remaja berpacaran, 23% yang berpacaran melakukan kontak fisik saat berpacaran, 7% pernikahan dini disebabkan hamil di luar nikah. Tidak ada kontrol sosial di masyarakat. Tidak ada kegiatan positif dan kegiatan olahraga bagi remaja. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Defisit pengetahuan. B. Defisit kesehatan komunitas. E. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. E. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Jawaban C. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. Pembahasan. Kata kuncinya adalah 55% remaja berpacaran, 23% yang berpacaran melakukan kontak fisik saat berpacaran, 7% pernikahan dini disebabkan hamil di luar nikah. Ini menunjukkan gagal mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah karena perilaku pacaran yang tidak terkontrol. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.